Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yang mana proyek itu adalah aplikasi to-do list. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya Aikun Zahroka. Saya Bapak Rana Laugar. Saya Taufik Kurangmanza. Latar belakang yang membuat kita mengambil program ini adalah karena banyak di antara kita sering lupa atau kesulitan dalam mengatur tugas kuliah, yang mana terutama ketika kita memiliki banyak deadline yang berbeda jauh. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi to-do list ini untuk membantu mencatat, mengelola, dan mengatur tugas berdasarkan prioritas dan deadline-nya. Tujuan kami dalam pembuatan program ini adalah untuk membantu pengguna mencatat tugas dengan rapi, mengatur tugas berdasarkan prioritas dan deadline-nya, kemudian untuk memudahkan pencarian tugas, dan menerapkan konsep algoritma dan pemrograman dalam kasus yang nyata. Program kami ini, aplikasi to-do list ini, menyediakan beberapa fitur menu, yaitu menambah tugas, melihat daftar tugas, mengedit tugas, menghapus tugas, menandai tugas tersebut jika sudah selesai, mencari tugas, dan mengurutkan tugas berdasarkan algoritma bubble sort. Program kami ini menggunakan tipe data list, yaitu untuk menyimpan seluruh tugas, dan tipe data dictionary untuk menyimpan setiap detail tugas. Program ini menerapkan beberapa konsep algoritma, yaitu percabangan, if, elif, dan else, perulangan, while true, algoritma pencarian dengan linear search, dan algoritma pengurutan dengan bubble sort. Yang mana algoritma pengurutan bubble sort ini digunakan untuk mengurutkan tugas berdasarkan judul, prioritas, dan deadline. Cara kerja bubble sort membandingkan dua data yang bersebelahan, menukar data jika urutannya salah, dan mengulangi proses sampai data tersebut benar-benar terurut. Kesimpulan dari presentasi kami ini, proyek ini masih belum sempurna dan masih kami kembangkan. Program utama sudah dapat berjalan dengan baik dan mencakup fitur-fitur inti yang dibutuhkan. Kedepannya, kami akan mengembangkan dan akan lebih memfokuskan ke dalam bentuk aplikasi jadi dengan UI UX yang menarik. Selanjutnya, kami akan lanjut ke menjelaskan program yang sudah jadi dengan Volcat dan kode programnya tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan penjelasan flowchart dari saya. Seperti biasa, flowchart dimulai dari terminator start, lalu dilanjutkan dengan membuat list semua tugas, lalu dilanjutkan dengan looping. Setelah itu mengoutput menu to-do list dengan list 1 tambahkan tugas, 2 lihat tugas, 3 edit tugas, 4 hapus tugas, 5 tandai tugas sudah selesai, 6 cari tugas, 7 urutkan tugas. Lalu kita arahkan user untuk memasukkan pilihan. Apabila user memilih pilihan 0, program akan langsung selesai. Dan apabila user memilih pilihan 1, maka akan mengoutput tambahkan tugas. Lalu kita arahkan user untuk memasukkan judul tugas, memasukkan deskripsi, memasukkan prioritas, memasukkan deadline. Lalu kita akan menandai status tugas belum selesai. Lalu output tugas berhasil ditambahkan. Lalu kita lanjut lagi ke atas. Apabila user memilih pilihan 2, maka kita akan mengoutput daftar tugas to-do list. Apabila daftar tugas masih kosong,
atau 0, maka kita akan mengoutput list tugas kosong, silahkan tambahkan tugas baru. Apabila list tugas ada, maka output daftar tugas to-do list yaitu semua tugas, prioritas, deadline, status, deskripsi. Lalu lanjut lagi ke atas. Apabila user memasukkan pilihan 3, maka kita output edit tugas. Apabila list tugas kosong, maka output tidak ada tugas untuk diedit. Apabila tugas diisi, maka kita arahkan user untuk menginput tugas yang akan diedit. Lalu apabila inputannya benar atau nomor yang diinput ada dalam list, maka pilih data yang diubah 1 judul, 2 deadline, 3 prioritas, 4 deskripsi. Jika memilih pilihan edit judul, maka edit judul masukkan judul baru. Jika pilihan 2, maka edit deadline. Maka kita arahkan user untuk memasukkan deadline baru. Lalu ganti deadline lama dengan deadline baru. Apabila user memilih pilihan 3, maka user akan mengedit prioritas. Maka kita arahkan user untuk memasukkan prioritas yang baru, lalu menggantikan prioritas baru dengan yang lama. Lalu apabila user memilih 4, maka user akan mengedit deskripsi. Maka kita arahkan user untuk menginput deskripsi baru, lalu menggantikan deskripsi lama dengan yang baru. Apabila tugas yang diinput tidak ada dalam list, maka output nomor tugas tidak valid. Silahkan coba lagi. Lalu kita lanjut kepada menu yang keempat, yaitu hapus tugas. Apabila user memilih pilihan yang keempat, maka output hapus tugas. Apabila tugasnya kosong, maka output daftar kosong. Apabila daftar tugasnya terisi, maka kita arahkan user untuk menginput tugas yang akan dihapus. Apabila nomor tugas ada dalam list, maka hapus tugas tersebut. Dan apabila nomor tugas tidak ada dalam list, maka output nomor tugas tidak valid. Silahkan coba lagi. Lalu kita lanjut kepada pilihan yang kelima, yaitu tandai tugas telah selesai. Apabila daftar masih kosong, maka kita akan mengoutput daftar masih kosong, tidak ada yang bisa diselesaikan. Apabila daftar sudah ada isi, maka kita arahkan user untuk menginput nomor tugas yang sudah selesai. Apabila nomornya ada dalam list, maka output tugas pada nomor tersebut telah selesai. Ganti status belum selesai dengan selesai. Apabila nomor tersebut tidak ada dalam list, maka output nomor tidak valid. Silahkan coba lagi. Selanjutnya kita masuk kepada pilihan yang keenam, yaitu cari tugas. Apabila user memilih 6, maka output cari tugas. Arahkan user untuk menginput kata kunci pencarian. Apabila ditemukan, maka
output semua tugas, prioritas, deadline, status, dan deskripsi. Apabila tidak ditemukan, maka output tidak ada tugas yang cocok dengan kata kunci. Lanjut kita ke pilihan terakhir, yaitu pilihan 7, yaitu urutan tugas. Apabila user memilih pilihan yang ketujuh, maka akan diarahkan untuk menginput berdasarkan menginput mengurutkan tugas berdasarkan judul, berdasarkan deadline, berdasarkan prioritas. Apabila user memilih satu, maka akan mengurutkan tugas berdasarkan judul. Apabila user memilih 2, maka akan mengoutput tugas atau mengurutkan tugas berdasarkan deadline. Apabila user menginput 3, maka sistem akan mengurutkan tugas berdasarkan prioritas. Baiklah, sampai sini penjelasan flowchart dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, akan saya coba lanjutkan untuk menjelaskan kode program yang telah kami buat. Baik, akan saya coba untuk menjelaskan kode program yang telah kami buat. Di sini kami menginisialisasi sebuah list kosong yang berjudul semua tugas. Nah, di sini kami menggunakan perulangan yang namanya while true. Jadi selama user menginputkan yang bukan pilihan untuk keluar, maka program akan terus berjalan. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah menu to-do list dari program kami ini. Ada yang namanya menu tambah tugas, lihat tugas, edit tugas, hapus tugas, tanda selesai, cari tugas, urutkan tugas, dan keluar gitu. Di sini user akan disuruh untuk menginputkan menu yang telah tampil gitu. Jikalau user yang menginputkan bukan angka, maka akan tampil except value error yang mana menu harus berupa angka. Nah, jikalau user menginputkan pilihan 1, yaitu tambah tugas, maka akan tampil yang namanya tambah tugas. Nah, user akan disuruh untuk memasukkan judul tugas, masukkan deskripsi tugas, prioritas, dan deadline. Nah, di dalam prioritas ini, user akan disuruh untuk menginputkan angka 1 sampai 5. Jikalau user menginputkan bukan angka, maka akan tampil prioritas harus berupa angka. Di sini ada dictionary yang mana itu akan tersimpan secara rapi. Dan jikalau tugas berhasil ditambahkan, maka akan tersimpan ke dalam list kosong tadi, yaitu semua tugas. Nah, jikalau user menginputkan 2 atau pilihan tampilkan tugas, nanti akan tampil semua daftar tugas. Nah, jikalau tugas belum ada, maka akan terprint belum ada tugas. Nah, di sini tugas akan tampil berdasarkan judul, prioritas, dan deadline-nya. Serta ada statusnya nanti. Statusnya default ya adalah belum selesai. Nah, di sini jikalau user menginputkan 3 yang mana adalah menu untuk edit tugas, maka jikalau semua list tadi kosong, maka akan tampil belum ada tugas. Nah, di sini setelah daftar tugas itu tampil, user akan disuruh menginputkan tugas mana yang akan diedit oleh user tersebut. Di sini juga ada except value error di mana user harus menginput yang berupa angka yang telah muncul tadi gitu. Di situ otomatis untuk mengeditnya akan mulai ulang dari judul, deskripsi, prioritas, dan deadline. Jikalau misalnya user tidak ingin mengedit deskripsi, bisa dikosongkan saja untuk tidak ingin merubahnya gitu.
nanti otomatis akan tampil tugas berhasil diperbarui. Nah, jikalau user tidak menginputkan angka yang valid, maka nomor tidak valid gitu. Jikalau user menginputkan angka 4, yang mana akan tampil juga. Kalau listnya kosong, list semua tugas tadi kosong, maka tetap tampil belum ada tugas. Di sini kan menunya hapus tugas tuh. Nanti user diminta inputan, yang mana user disuruh menginput tugas mana yang akan dihapus. Nah, di sini juga ada value error lagi, dimana kalau user menginputkan yang bukan angka, maka akan tampil seperti ini. Nanti setelah tugasnya berhasil dihapus, nanti akan tampil tugas berhasil dihapus. Nah, jikalau user menginputkan pilihan 5, yang mana itu adalah pilihan tandai selesai. Nah, di sini muncul lagi, jikalau semua tugas list tadi kosong, maka akan tampil belum ada tugas. Tanda selesai. Nah, misalnya user tuh menandai tugas selesai, nanti akan otomatis menjadi true, yaitu tugas berhasil ditandai selesai. Nah, selanjutnya jikalau user mencari tugas atau menginputkan pilihan 6, akan otomatis menjadi menu cari tugas. Di sini user akan disuruh memasukkan kata kunci yang ingin dicarinya gitu. Nanti program otomatis akan mencari berdasarkan kata kunci tersebut. Nah, jikalau ada, nanti akan muncul, dan jikalau tidak ada, maka tugas tidak ditemukan. Di sini jikalau user menginputkan angka 7, yaitu urutkan tugas, maka akan tampil urutkan berdasarkan apa? Ada 3 pilihan. Yang pertama berdasarkan judul, berdasarkan prioritas, dan berdasarkan deadline terdekat. Nah, user ini disuruh menginputkan pilihan tersebut. Nah, jikalau user menginputkan pilihan 1, maka tugas akan berurut mulai dari angka A yang paling utama dan Z yang paling terakhir gitu. Jikalau user menginputkan pilihan 2, nah, tugas otomatis akan berurutkan berdasarkan prioritasnya. Tadi kan ada skala 1 sampai 5. Nah, skala utamanya adalah skala 1. Itu adalah prioritas utamanya. Jikalau user menginputkan 3, yang mana itu adalah berdasarkan deadline, nanti otomatis program akan mencari tugas dengan deadline terdekat. Sini ada juga pilihan jikalau user tidak menginputkan berdasarkan list tadi, maka akan tampil pilihan tidak valid. Nah, jikalau yang terakhir, jikalau user menginputkan angka 0, yang mana itu ada keluar, maka program selesai, dan akan tampil program selesai, terima kasih. Kita langsung bisa coba, ini merupakan bentuk tampilan dari program kami. Di sini adalah seluruh menunya. Nah, jikalau user menginputkan 1, maka user akan bisa menambahkan tugas. Di sini ada kita coba atau mengerjakan tugas Alpro berdasarkan prioritasnya. Kita masukkan deskripsi, prioritasnya 1, deadline-nya segini. Nah, akan tampil tugas berhasil ditambahkan. Jikalau user menginputkan 2, maka akan muncul daftar tugas tadi. Nah, ini dia. Mungkin seperti itu yang bisa saya coba paparkan dari program kami. Akan dilanjut. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan mengenai proyek aplikasi to-do list kami. Jikalau ada penyampaian yang kurang tepat atau kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.